Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar dan para habaib, para asatid, para hadirin, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan kita sebagai umatnya Muhammad, Nabi Muhammad SAW, umat yang sebenar-benarnya umat. Amin ya Rabbal. Malam Jumat ini sesuatu nikmat yang paling agung, Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari. Tidak ada hari kecuali hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari-hari yang mana di hari Jumat itu diturunkan para malaikat Allah. Untuk apa? Untuk membawa ampunan setiap makhluknya, untuk membawa ampunan kepada setiap hambanya, apalagi golongan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam masjid mereka telah mengagungkan Allah, telah memuliakan Allah dan memuliakan kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Kam min lisan alladhi yata'addabuna wa tarakkahuna wa yakrahuna ala habibi Muhammad. Berapa banyak orang-orang yang telah mengagungkan Nabi Muhammad dan memuliakan Nabi Muhammad. Maka lisan mereka adalah orang-orang yang akan mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'aman ma'ahu fi jannah. Sama siapa kita nanti di surga? Bersama siapa kita nanti di dalam tempat yang penuh kenikmatan, yang penikmatan tiada tara dan tidak ada upaya kecuali memandang wajah kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sungguh senanglah orang-orang yang hadir di tempat tersebut ketika mereka masuki dalam surga tersebut melihat Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata, la wallahi, demi Allah, aku tidak butuh surga ini, tapi aku butuhkan yang ada di dalam surga ini, kekasihku Nabi Muhammad SAW. Orang yang memuji Nabi pasti bahagia. Orang yang mengagungkan Nabi pasti mulia. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan setiap hamba-hambanya yang memuliakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW pasti akan mendapatkan ganjaran yang terbaik baginya. Maka berbuat baiklah apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah. Membaca maulid hal yang baik, membaca Quran sesuatu yang terbagus, membaca zikir, sholawat, ibadah, iktikaf, memuji sesuatu yang Allah inginkan dan Nabi cintai. Ulama-ulama terdahulu kita, Imam Syafi'i, setiap di dalam masjidnya, apalagi di bulan suci Ramadan, sebelum masuknya Ramadan, dia sudah memuliakan dirinya, dia sudah bersihkan jati dirinya. Rajab, di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Rajab dia muliakan, berpuasa. Sya'ban dia muliakan, berpuasa. Begitu masuk Ramadan,
ketika mereka banyak memuji Nabi Muhammad di bulan Rajab, di bulan Syaban, bahkan di bulan Ramadan, apalagi di setiap Rabiul Awal, ketika mereka mengatakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, futihatil abwabus sama li ajli mahabba ilallahi fi adzal abd. Allah bukakan langitnya kepada hamba yang telah memuji Nabi Muhammad. Di Jumat ini malaikat berapa banyak diturunkan? Tidak terhitung malaikat banyaknya. Untuk apa? Maghfiralah, pengampunan setiap makhluk hamba Allah dari golongan umat Muhammad SAW. Kenapa harus banyak baca selawat pada Rasul di hari Jumat? Sudah dijelaskan oleh Habib Bagir untuk menerangi apa yang diterangi, jiwa yang mati, untuk mencahayakan apa yang dicahayakan, ruh yang kotor. Ketika kita membaca selawat ala baginda Rasulullah SAW, maka seluruhnya berkata Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan berikan rahmat kepadanya dan masukkan dia ke dalam surgamu tanpa dihisab lagi. Alhamdulillah. Kisahnya seorang hamba bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Barusan kita baca bukan Maulid Diba tadi ya. Maulid Diba dikarang oleh Abdullah Abdibai. Maulid Sumtud Duror dikarang oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Maulid Diaul Lame dikarang oleh Habib Umar. Maulid Ja'far Barasanjia dikarang oleh Al-Imam Ja'far Barasanjia. Semua tujuan memuji Nabi Muhammad. Dikisahkan pada zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Seperti ini di malam Jumat di kota Siun, masjid. Di masjid itu ketika mereka membaca Maulid Nabi Muhammad awal mulanya, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nabi hadir. Nabi SAW hadir. Persis itu tembok masjid Siun, pas di depannya Al-Habib Ali. Rasulullah di depan situ. Gembira Habib Ali Habsyi. Setiap minggu di hari Jumat, malam Jumat baca maulid seperti ini. Nabi hadir, tidak pernah alfa. Habib Ali melihat, yang lain tidak melihat. Kenapa? Cintanya Habib Ali kepada Rasulullah SAW. Ketika waktu Habib Ali membaca maulid di hari Jumat, kemudian mulai awal bulan terbaca maulid, Rasulullah belum datang. Kaget Habib Ali. Mulai Habib Ali sedih, gelisah. Limadha Rasulullah ma yahdur fi hadzal lailah? Ada apa? Begitu mahlul qiyam, Nabi tidak hadir juga, belum datang. Maka baka Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, ya Allah, apa dosaku, apa salahku? Mengapa Al-Habib Rasulullah SAW tidak hadir di malam ini? Apa yang membuat Nabi tidak hadir di tempat ini? Al-Habib Ali mukasyaf. Apa itu mukasyaf? Mengetahui hati orang. Ini suka gini, ini suka maksiat, ini suka melakukan sesuatu, ini suka begini. Apa yang dilakukan mulai 24 jam dia tahu apa yang kau lakukan. Matanya menjadi mata Allah, hatinya menjadi hati Allah. Setelah itu duduklah Habib Ali setelah menangis. Hafikum, adakah di antara kalian yang membawa tembakau? Tahu tembakau? Adakah di antara kalian yang membawa rokok? Tolong jujur saya. Kamu ada di sakumu satu batang rokok, keluar. Buang itu tembakau. Begitu berdiri dari perintah Habib Ali, sebuah keluar dari masjid Siwun, dibuang itu rokok. Ketika dibuang, sepontang ruh daripada cahaya dan daripada wangi-wangian dari baginda Rasulullah terhirup-hirup indah dan harum semerbak. Nabi datang langsung sepontang. Kenapa? Sesuatu yang makruh Nabi tidak suka, apalagi yang haram. Tidak ada jebak rokok di sini. Ya.
Itu Habib Ali. Karena ada rokok, sesuatu yang makruh, sehingga beliau Rasul tidak hadir. Kalau demikian dia sudah mengerti tentang keutamaan hadirnya di tempat kemuliaan Nabi Muhammad SAW ketika mereka membaca maulid, maka seluruh orang-orang salihin yahduruna wa yadu'una hatta li syifa'il lil amradina. Mengobati kita, didoakan kita dengan apa? Pembersihan hati kita, didoakan kita agar semua penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jangan pernah berhenti berselawat. Apa yang membuat kita berat dalam berselawat? Tidak mengeluarkan uang. Apakah kita keluar uang? Tidak. Apakah kita keluar harta? Tidak. Duduk berselawat 300, 400, 500. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddar atau Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddar, gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu kalau baca selawat 5.000. Gurunya lagi baca selawat sebanyak 60.000. Gurunya lagi 100.000. Gurunya lagi, guru ke guru, nggak usah tanya, terhitung selawat kepada Rasulullah. Makanya Al-Habib Qasim itu kalau assalamualaikum, di sampingnya yang jawab Nabi Muhammad. Selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak berjumpa, tidak melihat, tidak merasakan, tidak hadir, kenapa demikian banyaknya dosa yang kita lakukan? Tapi jangan khawatir, setiap salawat kita kepada Rasulullah, maka Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang telah memuji Nabi Muhammad SAW. Itu salawat membantu kita. Itu selawat menolong kita kesusahan apapun. Al-Imam Muhammad Adnan As-Sufyani di zamannya itu pernah berjumpa dengan seorang pemuda dari kota Syam. Muhammad bin Abdullah As-Sufyani ini dari kota Damaskus, berjumpa dengan anak muda seorang laki-laki, Abdullah, dari kota Syam. Abdullah membawa keluarga besarnya, istri, 2 bersaudara perempuannya dan ibunya sendiri. Ketika dia bawa keluarga besarnya untuk umroh, naik haji atau umroh, setelah sampai di kota Madinah, mereka istirahat, tiba-tiba seluruh barangnya hilang dan uangnya untuk kebutuhan selama di kota Madinah untuk umroh. Bangun Abdullah, ya Rabb, mana barang-barangku, mana uangku, apalagi yang aku kubelikan untuk makanan pada keluarga dan ibuku. Sedih Abdullah. Semua orang sedih kalau hilang barang-barang, pasti sedih. Masuk di masjid Madinah, duduk persis Raudaton Miriadul Jannah. Ini kayak begini. Ini udah tamat, ini karpet warnanya hijau. Di samping sana kubur baginda Rasulullah, di sini mihrabnya Nabi. Sama gitu. Sana kubur Nabi, di sini mihrab, di sini tempat sujudnya Nabi. Dia duduk di situ, persis bersandar di gubah Nabi. Sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, duduk termenung sambil tertidur, sambil berselawat pada Rasulullah. Jalan tidurnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, Nabi datang kepadanya. Ya Abdullah, marhaba. Man ant? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah ya Rasulullah, bahagia hatiku berjumpa denganmu. Ya Abdullah, la tahzan wa la takhaf. Jangan kau susah, jangan kau bimbang. Ada apa? Permasalahanmu itu kecil. Aku dapat menolongmu ketika nanti kau pergi di pintu sekian, pintu Madinah itu kan banyak. Pintu sekian, temuilah bernama Utsman. Ketemukanlah bernama Utsman dan tanyakan kepadanya, Nabi kirim salam kepadamu dan berikan pertolongan kepadaku. Tanyakan pada Utsman. Terbangun dari tidurnya, dia gembira, langsung berdiri menuju pintu sekian yang pernah ditunjukkan sama baginda dalam mimpinya. Masuk satu kelompok bermusyawarah di dalam tempat itu. Bertanya Abdullah, hafikum Utsman, adakah di antara kalian bernama Utsman? Saya Utsman. Ta'al yusallim alaikal habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi berkata, bantulah aku dan Nabi kirim salam kepadamu. Apa kata Utsman? Tidak cocok kita bicara di sini, nanti didengar orang. Dibawa ke kantornya, langsung disimpan di kantornya, lalu dikatakan, hadkisatak, berikan ceritamu itu. Ana Abdul Abid, yang tadi mimpi Nabi dan Nabi kirim salam kepadamu, dan Nabi berkata, bantulah aku dan Nabi akan cinta kepadamu. Oh, dah cocok bicara di kantor. Ayo ikut. Dibawa lagi. Ayo naik mobil. Naik mobil, datang kemana? Ke rumahnya. Di dalam mobil ditanyakan, hakisatak, ayo berikan kisahmu. Apa yang kau dapatkan? Cerita dalam mimpimu. Aku mimpi Nabi Muhammad. Nabi berkata, mintalah pertolongan kepada Utsman, dia akan berikan pertolongan padamu dan kirimkan salamnya kepada aku. Bentar. Sampai di rumahnya, gak usah dulu, makan dulu. Dikasih makan, enak-enak sampai kenyang. Kemudian setelah makan, hakisatak, ayo berikan ceritamu. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Aku mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpiku Nabi berkata, mintalah bantuan kepada Utsman kepadamu dan berikan pertolongan kepadaku. Nabi kirim salam kepadamu. Ya Allah, Utsman gelisah, pergi ambil di dalam. Hakisatak lagi, ceritakan lagi. Apa kata ini Abdul Abid? Ya Utsman, sudah 10 kali aku ceritakan tentang ini. Nabi kirim salam kepadamu dan kau harus bantu aku. Kalau kau memang tidak mau bantu aku, maka aku akan lebih baik pulang. Tidak ada manfaat di sini. Ya Abdullah, isbir, sabar. Kenapa aku katakan berulang-ulang kepadamu? Mengapa aku katakan ucapkan kembali, ulang-ulangi ucapan itu salamnya Nabi kepadaku? Kenapa? Karena aku gembira mendapatkan salam dari baginda Rasulullah SAW. Aku senang dapat kabar berita darimu. Dari ucapanmu tidak ada yang memberitahukan kabar ini yang selalu berselawat kepada Nabi 1000 kali, kecuali Nabi Muhammad yang memberitahukanmu bahwa aku yang selalu berselawat pada Nabi, dan Nabi minta kirim salam kepadaku dan aku bantu kepadamu. Sekarang aku bantu apapun yang kau inginkan. Diberikan ribuan dinar kepada Abdullah dan dibayarkan semua kembali menjadi sempurna. Berkat apa? Berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau susah baca selawat. Jangan dengar musik, jangan lihat-lihat HP, tapi baca selawat. Selawat yang membimbing kita kebaikan, selawat yang membuat kita bahagia, selawat yang akan mengangkat kita derajat kita. Kenapa? Nabi SAW ketika berjumpa salah satu malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pernah berkata, ya malaikatullah, apa tugasmu? Kau diciptakan oleh Allah. Tugasku diciptakan oleh Allah mencatat amal ibadah umatmu yang sholat padamu, yang sholat, yang sedekah, yang puasa, semua dapat kucatat, tapi aku punya kekurangan. Tidak ada yang tidak tercatat, semua tercatat. Sholatnya, ibadahnya, sedekahnya, puasanya, semua yang dia lakukan umatmu ya Rasulullah, tidak pernah terlepas catatanku, kecil ataupun yang besar. Tetapi aku punya kekurangan. Apa kekuranganmu? Ketika umatmu berselawat kepadamu satu kali. Berapa kali kita selawat? Berapa kali kita selawat? Tidak dihitung lagi. Ini satu kali kita berselawat, maka aku, malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mampu mencatat amal ibadah umatmu yang berselawat kepadamu ya Rasulullah. Walaupun pohon menjadi pulpen, lautan menjadi tinta, pulpennya pohon, untuk mencatat amal ibadah kita yang berselawat di malam ini, tidak akan mampu malaikat mencatatnya, saking ribuan pahala yang diberikan oleh Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nikmat besar. Makanya gunakanlah kebaikan, lakukanlah ibadah kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan. Kalau perlu setiap saat menangis, setiap saat menengeskan air mata kita, ya Rasulullah, baca selawat. Agar apa? Dalam tidur kita bermimpi Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka bersihkan kita punya hati dan jiwa.
agar dapat cepat berjumpa dengan Nabi Muhammad.